Windows 11, operating system terbaik untuk gaming. Emang ya? Halo semua, Jun di mana? Udah pada update Windows 11? Kalau belum, jangan buru-buru. Cek dulu video saya yang ini untuk persiapan kamu sebelum update. Karena kalau sampai nanti terjadi error, at least kamu udah siap-siap. Nah, buat yang belum update juga nih, jangan buru-buru. Dari tanggal 5 kemarin sampai ke sini udah banyak, bukan komplain, tapi udah banyak orang yang nge-share cerita bahwa ternyata performance Windows 11 tidak seperti yang diharapkan. Atau at least belum, karena masih baru rilis bre. Jadi sebelum update, tonton dulu video ini. Dan sebelumnya buat kamu yang lagi hunting game ataupun software, kamu bisa mampir ke website kissof.com. Mereka menyediakan banyak game dan software original dengan harga murah yang seringkali lebih murah dari harga resminya. Dan buat yang pengen beli produk-produk Microsoft seperti Windows dan juga Office, kamu bisa buka langsung ke kissof.com/software.html dan di sana kamu tinggal pilih aja mau beli Windows atau mau beli Office. Dan buat yang mau beli Windows, kamu bisa tambahin kode diskon TNT50 untuk mendapatkan tambahan diskon 50%. Dan untuk yang pengen beli Office, kamu bisa tambahin kode diskon TNT58 untuk mendapatkan tambahan diskon 58%. Dan sistem pembayaran yang diterima ada banyak banget, dari Visa, Mastercard, Credit Card, sampai PayPal juga ada. Jadi super gampang. Langsung aja ke kissof.com. Seperti yang udah saya bicarakan di video tadi, bahwa kalau kamu update, itu tidak selalu akan membawa kebaikan ya. Kadang-kadang ada yang malah justru bikin error. Tapi setiap orang akan mengalami masalah yang berbeda. Bahkan mungkin ada yang nggak dapat masalah sama sekali, ada yang banyak banget masalahnya. Jadi kalau update itu ya bisa dibilang gacha gitu lah ya, untung-untungan. Contohnya yang saya alami nih, saya ada beberapa PC saya install Windows 11. Di salah satu PC itu ada yang bugnya bikin sebel. Jadi kalau saya pakai Chrome dan saya maximize, kemudian saya buka Windows baru, Windows Explorer misalkan, dan saya akan ngedrag, ngegeser Windowsnya itu, maka akan nge-lag banget. Dan itu hanya terjadi di saat Chrome-nya maximize. Kalau Chrome-nya nggak maximize, baik-baik aja. Tapi masalah ini tidak saya temui di PC saya yang lain. Jadi, saya yakin juga di tempat kamu sama. Permasalahan yang kamu hadapi kemungkinan tidak dihadapi oleh semua orang. Jadi, satu-satunya cara untuk kamu pengen tahu bagaimana performance Windows 11 sebenarnya adalah dengan banyak-banyak baca, banyak-banyak cari informasi tentang masalah apa yang paling banyak ditemui oleh orang. Salah satu bug yang cukup mengganggu adalah berhubungan dengan memory leaks yang udah ditulis oleh TechSpot. Ini sebenarnya bukan bug baru karena udah ditemukan oleh seorang redditor sekitar 2 bulan sebelum tanggal rilis resmi Windows 11-nya. Jadi memory leak-nya itu kalau kamu buka Windows Explorer, itu berarti kan kamu buka suatu aplikasi, otomatis dia akan makan RAM gitu ya. Nah, kalau nanti kamu tutup Windows Explorer-nya, harusnya RAM-nya akan dibebaskan lagi untuk jadi free space gitu. Nah, di saat kamu pakai Windows Explorer, kamu buka satu, kemudian kamu buka beberapa Windows Explorer lagi, maka RAM-nya akan kemakan banyak sesuai dengan berapa banyak yang kamu buka. Tapi begitu kamu close, ternyata RAM-nya tidak dibebaskan, nggak jadi free, masih tetap stuck. Satu-satunya cara untuk kamu bisa melepaskan RAM-nya adalah dengan force close Windows Explorer lewat Task Manager. Tapi sekali lagi, ini tidak ditemui oleh semua orang. Di tempat saya tidak terjadi yang seperti ini. Terus ada lagi satu fitur. Ini sebenarnya adalah fitur security yang bagus banget. Namanya adalah VBS, Virtualization Based Security. Menurut penjelasan Microsoft, VBS ini menggunakan virtualisasi hardware untuk membuat suatu area di memori dan memisahkannya dari memori yang digunakan oleh operating system. Jadi gampangnya dia seperti membuat subsystem sendiri yang akan menjadi layer security tambahan dari memori yang udah dipakai sama si OS-nya untuk menangkal malware pastinya. Ini sebenarnya bukan fitur baru karena di Windows 10 juga udah ada. Cuma kalau di Windows 10 by default dia nggak aktif. Kalau di Windows 11 itu defaultnya dia aktif, tapi hanya kalau kamu fresh install Windows 11-nya. Kalau kamu dapat Windows 11 ini adalah update dari Windows 10, maka VBS-nya nggak aktif karena bawaan dari Windows 10. Tapi kalau kamu fresh install, baru secara default VBS ini akan aktif. Jadi nanti kalau kamu beli PC atau laptop baru yang udah pre-install Windows 11, kemungkinan besar VBS-nya aktif. Terus, apa efeknya dengan adanya fitur VBS ini? Dari hasil tes yang dilakukan oleh PC Gamer, ternyata VBS ini punya dampak negatif terhadap beberapa game. Contohnya, di saat VBS ini on, maka game seperti Horizon Zero Dawn,
Metro Exodus dan juga Shadow of the Tomb Raider, performanya turun bisa mencapai lebih dari 25%. Dan kalau kamu mau memastikan apakah VBS itu aktif atau enggak, ya tadi kalau kamu update dari Windows 10 kemungkinan nggak aktif. Tapi untuk memastikannya, kamu bisa klik langsung di Start menu, kemudian ketik MS Info. Habis itu kamu buka MS Info-nya, lihat aja di bagian kanan agak ke bawah ada status Virtualization Based Security, lihat aja aktif atau enggak. Kemudian ada laporan susulan dari AMD bahwa ternyata Windows 11 ini bermasalah untuk beberapa prosesor AMD saat menjalankan program-program tertentu. Dan ini ditulis langsung di support page-nya AMD langsung. Mereka bilang bahwa beberapa aplikasi di Windows 11 saat dipakai dengan beberapa prosesor tertentu berpotensi mengalami masalah. Salah satunya diketahui adalah L3 cache latency yang bertambah sampai 3 kali lipat dan mempengaruhi performance di beberapa aplikasi. Bahkan untuk beberapa judul game e-sport, performance-nya bisa turun mencapai 15%. Solusinya nggak ada, artinya nggak ada yang bisa kamu utak-atik di sini. Kita tinggal pasrah aja, nunggu updatean dari Microsoft yang kemungkinan dalam bulan Oktober ini akan dirilis. Terus buat kamu yang sehari-hari pakai virtual machine, ini juga harus waspada. Kalau kamu belum update ke Windows 11, jangan update dulu kalau memang kamu butuh pakai VM. Karena Microsoft sendiri sudah secara resmi mengumumkan bahwa ada masalah compatibility antara Windows 11 dengan VirtualBox. Yang efeknya akan ada beberapa program virtual machine yang nggak bisa jalan di Windows 11. Oke, tapi itu tadi adalah minus yang mungkin kamu oke aja untuk ambil resiko. Secara nilai plus dari Windows 11 untuk gaming itu banyak banget. Ada Auto HDR, Direct Storage, DirectX 12 Ultimate, terus juga Microsoft Store yang lebih bagus tampilannya, yang bikin kita browsing cari game dan software itu lebih enak. Termasuk pre-install Xbox App dan Xbox Game Pass. Jadi selain kamu bisa langsung mainin game dari Xbox library kamu dengan asik, dia juga bisa terhubung dengan konsol Xbox kamu secara lebih flawless. Tapi, apakah semua itu sudah bisa kamu nikmati secara langsung? Kita lihat aja. Yang pertama, Auto HDR dulu lah. Ya, kamu bisa dapat kualitas gambar yang lebih bagus. Tapi namanya HDR, kamu juga harus pakai display yang sudah punya fitur HDR. Dan sejauh ini untuk monitor PC yang udah HDR harganya masih mahal banget. Satu-satunya cara untuk bisa memanfaatkan HDR dengan lebih irit adalah menghubungkan PC kamu ke TV yang udah punya fitur HDR. Tapi sekali lagi, itu hanya bisa kamu nikmati kalau kamu gaming. Kerja pakai PC dengan layar TV rasanya sangat gak nyaman. Terus gimana dengan Direct Storage? Secara ini adalah teknologi yang ada di Xbox Series X dan Series S yang bisa membuat loading time jadi jauh lebih cepat. Fitur ini oleh Microsoft dimasukin ke PC lewat Windows 11 pastinya. Tapi ternyata walaupun sebelumnya direncanakan untuk eksklusif di Windows 11, ternyata Microsoft berubah pikiran bahwa dia tetap akan ada di Windows 10 versi 19.09 atau yang lebih baru. Dan lebih gilanya lagi, jangan harap kamu bisa memanfaatkan ini sembarangan. Karena persyaratan minimal untuk bisa memanfaatkan Direct Storage ini adalah menggunakan NVMe dengan kapasitas minimal 1 TB. Di mana gamenya harus diinstal di situ, kemudian dia juga udah menggunakan standar NVMe Express Controller Driver dan GPU yang sudah mensupport DirectX 12 Ultimate. Buset nggak tuh? Nggak cuma NVMe-nya yang harus 1 tera, tapi harus GPU-nya yang udah support DirectX 12 Ultimate. Berapa duit harus kamu keluarkan untuk bisa menikmati fitur Direct Storage ini? Dan masih berhubungan dengan DirectX 12 Ultimate juga, dia akan membawa gaming ke tingkat yang lebih lanjut. Grafis akan jadi lebih bagus karena di dalamnya sudah ada ray tracing. Tapi berarti sekali lagi, kamu harus pakai GPU yang sudah support ray tracing. Entah GeForce RTX atau Radeon yang udah RDNA 2. Duit lagi. Jadi sekarang kalau kita lihat Windows 11 dan Windows 10, boleh dibilang pembaruan yang ada di Windows 11 itu tidak bisa serta-merta kita rasakan. Peningkatan performance dalam gaming juga ternyata harus diikuti dengan hardware yang sudah up to date. Dan di luar fitur-fitur gaming itu, boleh dibilang yang ditawarkan oleh Windows 11 hanya sekedar kosmetik doang. Karena semua pemakaian kalau kamu mau pakai buat ya keperluan lain selain gaming, hampir nggak ada bedanya dengan Windows 10. Jadi satu-satunya upgrade yang bisa kamu rasain dari Windows 11 adalah upgrade hardware yang harus kamu beli.
Karena untuk bisa memanfaatkan semua fitur Windows 11, kamu harus pakai hardware yang ya tadi udah saya sebutin, yang harganya sekarang masih belum normal. Jadi buat kamu yang belum update ke Windows 11, nggak usah buru-buru, Windows 11-nya nggak akan kemana-mana. Untuk saat ini boleh dibilang hanya sekedar kosmetik aja yang bisa kamu nikmati, karena fitur-fitur lainnya, ya nggak bisa kamu nikmati segera. Tapi kalau kamu penasaran mau update, update aja. Dan buat yang udah update, kalau kamu punya pengalaman-pengalaman seru tentang Windows 11 setelah install beberapa hari ini, kamu langsung share aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video yang lain.